datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pikiran reading kali ini temanya adalah tentang goal ya, tentang mungkin harapan atau cita-cita atau keinginan yang ingin kamu lakukan. Kita mau minta saran dari Divine Spirit, kira-kira what step berikutnya yang harus kita lakukan. Dan di sini di depan ada 5 file, dari yang pertama, file kedua, file ketiga, file keempat, dan file kelima. Disarankan kawan-kawan untuk memilih menggunakan intuisinya kamu untuk mendapatkan pesan yang lebih spesifik dan akurat untuk kamu. Oke? Dan reminding untuk kawan-kawan, jangan lupa like, share, dan subscribe di video saya. Dan kemudian kita langsung buka aja di file yang pertama. Kalau kamu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memilih file, boleh di pause dulu video ini, terus kemudian setelah memilih baru silahkan dilanjutkan. Oke, kita lihat untuk teman-teman yang memilih di file pertama tentang goalnya kamu dan kemudian sarannya kamu untuk move forward ya, untuk melakukan untuk langkah ke depannya itu bagaimana. Kita lihat dulu di sini. Goalnya kamu itu ada kaitannya dengan apa? Goalnya kamu itu ada kaitannya dengan orang-orang banyak ya, dengan komunitas-komunitasnya kamu. Dan kemudian di sini saya lihat progresnya kamu ya, progres yang kamu lakukan untuk mencapai goalnya kamu, tujuannya kamu, keinginannya kamu ini makin berkembang dan berkembang, sama seperti this mother ya yang mengandung babynya. Kamu banyak sekali ide-ide yang ingin kamu keluarkan, dan ide-ide tersebut itu benar-benar sebuah ide-ide yang kamu dapatkan inspirasinya dari alam, dan kemudian kamu sudah mulai mengeluarkan ide-ide tersebut, dan ini benar-benar untuk menutrisi komunitinya kamu, komunitasnya kamu. Jadi mungkin kamu ada melakukan sebuah kreativitas ya, mungkin kamu salah seorang YouTuber dan atau mungkin online shop atau mungkin sosial media lainnya ya, kamu ada ide-ide yang tercetus di dalam otak dan pikirannya kamu, dan kamu sudah mulai bikin planning untuk melakukan hal tersebut, dan ini yang mau kamu ya, tujuannya kamu ya. Dan kemudian di sini kita lihat ya bagaimana caranya ya, how to reach untuk ke goalnya kamu, untuk ke tujuannya kamu. Di sini ada kartu Ace of Pentacles ya. Di sini terlihat kalau misalnya hal yang kamu lakukan saat ini itu memang sudah membuahkan hasil, sudah terlihat hasilnya, keuangan materinya, tetapi untuk mencapai tujuannya kamu yang sesuai dengan keinginannya kamu, your desire, kamu diminta untuk berkolaborasi dengan orang-orang. Kalau misalnya kamu memang seorang YouTuber terus kamu mengerjakan sesuatu ya, jadi kartu ini menggambarkan how to ya, bagaimana caranya untuk mencapai goalnya kamu. Di sini kamu diminta untuk lebih cari mungkin orang-orang untuk berkolaborasi dengan kamu. Kalau kamu adalah YouTuber, mungkin cari orang yang mungkin punya satu visi dan misi dengan kamu, atau mungkin juga boleh dari topik-topik yang lain untuk kamu kolaborasikan untuk mencapai dan mendapatkan tujuan yang tujuannya kamu, yang kamu inginkan ya, sesuai dengan harapannya kamu. Karena saya lihat di sini kamu punya banyak ide-ide yang memang cukup berguna ya, sangat berguna sekali untuk komunitasnya kamu, your own community. Oke? Dan kemudian sarannya dari Divine Spirit di sini saya lihat kamu cukup mungkin karena keterbatasan waktunya kamu, keterbatasan jadi walaupun kamu ada ide-ide ya, jadi banyak mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, atau keterbatasan equipmentnya kamu yang membuat kamu tuh ngerasa seperti cewek ini gitu, dia duduk di pohon terus matanya lirik ke atas kayak bla gitu, ngerasa kayaknya banyak sekali halangan-halangan yang kamu rasakan dalam mencapai goalnya kamu. Nah, di sini disarankan dari Divine Spirit untuk kamu mungkin lakukan perubahan ya, perubahan untuk merubah situasi ini, perubahan rutinitasnya kamu aja dulu, dimulai dari sesuatu hal yang kecil, gak usah langsung sesuatu hal yang besar, tetapi untuk mencapai tujuannya kamu disarankan dari Divine Spirit untuk mencari kolaborasi. Kamu boleh mulai dari melihat atau belajar dari mungkin channel-channel yang lain. Kalau misalnya kamu seorang YouTuber, atau mungkin kamu sosial media yang lain,
kamu boleh belajar dari cara mereka bikin desain, bikin tag-tag segala macam. Kalau perlu misalnya kamu sosial media itu kan cukup cukup bisa membantu, misalnya berkenalan dengan orang-orang baru untuk bisa membantu kamu, ngajarin kamu bagaimana cara ngedesain. Terus kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memudahkan kamu untuk mendesain-desain sesuatu hal yang memang hasilnya mirip-mirip dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin berbayar, aplikasi-aplikasi yang cukup canggih. Jadi memulai dengan sesuatu yang ada di tangan kamu dulu, jangan jadikan halangannya kamu itu menjadikan keterbatasan kamu sebuah halangan, maksudnya di situ. Dan kemudian sarannya jangan jangan menunda-nunda ide-ide yang mau kamu keluarkan atau yang mau kamu cetuskan. Begitu ada ide, kamu tulis dulu, terus kemudian tetap ya disarankan untuk kamu berkolaborasi, karena kan banyak sekarang YouTuber itu berkolaborasi dengan YouTuber yang lain untuk mungkin mencari lebih banyak viewers, lebih mencari banyak pengikut followers yang lain yang punya visi dan misi yang sama, ya, untuk bisa support kamu, bisa bantu kamu seperti itu. Dan kemudian jangan takut dengan perubahannya. Terus kebetulan kartunya juga gambar boredomnya ini di sebelahnya si terjatuh dari pohon ini ya, kartu gambar perubahan. Jadi jangan takut juga menghadapi perubahan dan jangan takut untuk berubah dengan ide-idenya kamu tulis dulu aja ide-idenya kamu, pada saat yang waktu yang tepat baru kamu laksanakan. Tapi jangan nunda-nunda, karena kalau menunda-nunda kamu akan bikin kamu cukup sungguh bosan dan akhirnya kamu stuck di sana. Seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih deck yang kedua. Kita lihat dulu kira-kira apa yang mau kamu manifestasikan di sini, ya. Di sini terlihat kamu ingin memanifestasi tujuannya kamu, goalnya kamu, bukan kamu ingin punya kayak kebebasan, terus nggak kepingin ada beban yang mengikat kamu. Ini bisa dengan pekerjaannya kamu, bisa dengan hubungannya, relationship, percintaannya kamu. Mungkin saat ini kamu ngerasa suntuk dengan kondisi situasi pekerjaannya kamu, sehingga membuat kamu ngerasa ingin membebaskan diri kamu dari situasi ini, tetapi kamu masih nggak punya ide kamu mau ngapain gitu loh. Kalau untuk perbandingan ya, kalau untuk kartu yang pertama mungkin kamu sudah melakukan sesuatu, sudah doing something, tetapi lagi menunggu prosesnya. Tapi kalau untuk kamu yang memilih file kedua ini, kamu masih belum punya ide apa-apa untuk do something yang bisa membuat kamu tuh mungkin lepas dari rutinitas aktivitas kamu sehari-hari. Mungkin kamu bosan dengan pekerjaan kamu sehari-hari di kantor yang bikin kamu terkukung, atau mungkin kamu bosan dengan hubungan relationshipnya kamu yang sebentar maju sebentar mundur, terus begini-begini aja, nggak ada kemajuan, terus kemudian nggak ada perubahan yang bikin kamu ngerasa happy. Ya, jadi kamu ingin sekali, tujuannya kamu saat ini, energinya kamu saat ini, kamu ingin sekali melepaskan diri kamu dari rutinitas, ingin melepaskan beban-beban yang ada di pundaknya kamu, baik itu karir, percintaan, maupun aspek-aspek lain dalam hidupnya kamu. Nah, ini dikasih tahu bagaimana caranya ya. Di sini ada Knights of Wands ya. Knight of Wands itu bisa diartikan dengan kreativitas ya, fire sign. Api itu ditandakan dengan kreativitas. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan adalah satu, cari kesukaannya kamu itu apa, kamu sukanya di mana, di bidang apa, dan hobinya kamu itu ngapain. Jadi untuk lakukan sesuatu hal yang kamu suka, kamu harus cari tahu dulu hobinya kamu, kesukaannya kamu, dan kesenangannya kamu. Cari tahu dulu. Kamu sudah mengetahui ide-idenya kamu, terus kemudian mengetahui kamu sebenarnya menyukainya bidang apa, hal apa, baru kamu bisa mengambil step yang pertama, langkah awal yang pertama. Karena kalau misalnya kamu sampai sekarang masih belum tahu tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan sulit untuk bisa memulai sesuatu. Dari sini ide-idenya kamu bisa lihat di masa kecilnya kamu ya, waktu kecilnya kamu senangnya apa,
kamu bisa kembali ke masa lalu waktu kamu kelas 6 SD. Kira-kira idenya kamu, kesukaannya kamu, hobinya kamu waktu di kelas 6 SD itu yang kita biasa sebut sebagai inner child-nya kita, hidupnya kamu. Jadi clue-nya kamu sebagai petunjuk untuk kamu ikutin arahnya, hobinya untuk mencapai tujuan hidupnya kamu. Itu maksudnya ya, kamu cari tahu dulu ya. Terus kemudian sarannya di sini ya, kamu coba bisa lebih masuk ke perkumpulan-perkumpulan. Kalau kamu masih belum bisa menemukan ide-ide ya, saran di sini untuk kamu sekarang to do ya. Coba masuk ke komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan yang kira-kira menarik perhatian kamu saat ini, sekarang ini ya. Terus kemudian ketemuin banyak orang ya, mungkin dari orang-orang kamu bisa dapatkan ide-ide. Dari idenya itu sedikit demi sedikit kamu bisa gabung dalam satu gelas menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian kamu, atau menciptakan sesuatu hal yang baru untuk kamu, seperti itu. Oke, ini saran untuk kawan-kawan yang memilih file kedua. Jadi temukan dulu hobinya kamu, niatannya kamu, ketertarikannya kamu pada bidang apa. Setelah itu baru ditentukan step berikutnya. Jadi step by step, perlahan demi perlahan. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih file kedua. Kita masuk kawan-kawan yang memilih file ketiga. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file ketiga, di sini terlihat apa yang ingin kamu itu di sini itu apa ya? Mungkin dulu kamu sudah melakukan banyak hal ya, banyak pengorbanan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuannya kamu. Tetapi saat ini, detik ini, untuk energinya kamu boleh menyadari banyak pengorbanan yang kamu lakukan mungkin enggak berhasil, tidak sesuai dengan pemikirannya kamu, tidak sesuai dengan harapan yang kamu ingin raih. Jadi kamu saat ini berada di titik poin perubahan, di mana kamu mungkin berubah haluan, berubah arah sesuai dengan pengalaman yang kamu rasakan di masa lalunya kamu ini, seperti itu. Dan di sini terlihat bagaimana caranya kamu untuk bisa mencapai kepada tujuannya kamu. Jadi kamu ingin melakukan perubahan dalam hidupnya kamu, hanya saja kamu sudah punya pemikiran untuk merubah dirinya kamu, nggak mau melakukan hal-hal seperti dulu lagi untuk mengorbankan ini untuk mencapai hal ini, seperti itu. Kamu punya kuncinya itu. Di sini terlihat kamu ada gambar kunci di sini ya. Jadi sebenarnya kamu sudah memegang kuncinya itu. Kamu sudah tahu bagaimana caranya kamu untuk mencapai tujuannya tersebut. Hanya saja sacrifice, terlalu mengorbankan jadi mengorbankan segala sesuatu untuk bisa mencapai tujuannya kamu, karena kamu saat ini sudah menyadari dengan mengorbankan sesuatu kamu untuk mencapai sesuatu tujuan ini, akhirnya kamu malah kehilangan hal yang sama, hal yang seimbang gitu, sama kehilangannya dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi untuk mencapai tujuannya kamu bisa cari lebih dalam lagi ke dalam dirinya kamu, atau mencari seorang pembimbing untuk kamu bisa mengarahkan kamu lebih lagi dan ngajarin kamu kira-kira untuk mencapai tujuan ini ada baiknya kamu harus bagaimana. Jadi kamu disarankan ya, caranya kamu untuk mencapai tujuannya kamu ini adalah mungkin lebih ke arah coaching ya, lebih ke arah untuk cari guru, cari pembimbing ya, karena caranya kamu, mindset yang kamu setting dari awal, pemikirannya kamu itu lebih kebanyakan mengorbankan ini untuk mendapatkan ini, gitu maksudnya. Dan kemudian sarannya dari Divine Spirit di sini adalah pertama, hal yang harus kamu lakukan adalah respect dulu dengan dirinya kamu sendiri. Hargai dulu dirinya kamu sendiri. Dengan kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu nggak akan melakukan pengorbanan dirinya kamu untuk mencapai sesuatu tujuan, seperti itu. Dan kemudian coba lebih embrace lagi, lebih santai lagi, lebih happy lagi dalam mengejar keinginannya kamu. Jadi ibaratnya jangan terlalu berambisius untuk ibaratnya bukannya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan, tetapi dengan mengorbankan dirinya kamu, atau mengorbankan waktunya kamu, mengorbankan mungkin pemikirannya kamu dan ide-idenya kamu untuk mendapatkan sesuatu hal itu tidak memberikan kamu enjoy, tidak memberikan kamu kebahagiaan. Jadi dengan sarannya di sini untuk lebih respect dengan dirinya kamu, dan kemudian coba lebih enjoy lagi dengan hidupnya kamu. Dan kemudian disarankan untuk bagaimana mencapai tujuan kamu adalah ada baiknya kamu coaching gitu loh, ada baiknya kamu mencari guru pembimbing yang bisa membimbing kamu untuk membantu kamu menggali lagi kunci di dalam hatinya kamu, karena kuncinya sebenarnya kamu sudah pegang, cuman
tersimpan di jauh di lubuk hatinya kamu, dan kamu kalau mau menggalinya itu malahan kamu melakukan pengorbanan. Pokoknya step-step yang kamu lakukan itu selalu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile ketiga. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile keempat. Kita lihat kira-kira tujuannya kamu apa. Oke, kita lihat di sini kawan-kawan yang memilih pile keempat, ya tujuannya kamu di sini, ya di sini ada kata eksperimen, tapi kamu dapatnya kartunya reverse ya. Oke, let's see. Oke, kartu yang keempat ini hampir mirip dengan kartu yang ketiga, yaitu kamu mengharapkan tujuannya kamu saat ini, kamu ingin merubah situasinya kamu, merubah suasananya yang kamu alamin sekarang. Jadi kamu ngerasa kayaknya di situasi kamu, di titik poin saat ini kamu nggak bisa maju kemana-mana, kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri, terus kamu nggak bisa explore dan nggak bisa mengembangkan dirinya kamu merasakan banyak sekali keterbatasan di situasinya kamu, di pertemanannya kamu, di keluarganya kamu, di lingkungannya kamu nggak bisa bebas melakukan eksperimen yang ingin kamu lakukan. Ya misalnya contoh, kamu ingin meditasi tapi mungkin situasi dan lokasi tempatnya kamu nggak memenuhi syarat ya, sehingga kamu ingin sekali mempunyai tujuan ini untuk merubah situasinya, lokasinya kamu, hanya saja masih belum terlihat, masih belum di depan kamu ngelihatnya sepertinya banyak obstacle, masih banyak halangan-halangan yang menghalangin kamu untuk bisa maju gitu loh. Nah di sini dikasih tahu bagaimana cara kamu untuk mencapai tujuannya kamu. Di sini ada One of Cups ya. One of Cups itu ada hubungannya dengan perasaannya kamu. Sebenarnya meditasi nggak mesti harus kamu di tempat yang mungkin alam-alam, atau mungkin tempat yang benar-benar 100% sepi, atau mungkin sama sekali kamu nggak bisa diganggu, lokasi-lokasi seperti itu. Memang tujuannya dari meditasi untuk menenangkan dirinya kamu, tapi sebenarnya waktu 2-3 menit aja pun bisa sebenarnya. Yang penting dalam kamu ingin mencapai tujuannya kamu, yang kamu perlukan di sini adalah feelingnya kamu, emosinya kamu, perasaannya kamu, seperti itu. Oke, nah di sini ada sarannya, kartu sarannya adalah empowerment ya, dan the ancestors. Oke, empowerment ini berbicara tentang keberaniannya kamu ya. Jadi mungkin banyak hal yang mungkin kamu takut untuk lakukan, atau mungkin kamu nggak berani lakukan, atau mungkin kamu memberikan alasan untuk diri kamu sendiri untuk bisa maju ke depan. Contoh misalnya, kamu misalnya bilang nih, kamu sudah tahu nih, misalnya kamu ada dalam hubungan situasi romantis, tapi kamu ngerasa hubungan ini nggak bisa maju. Kamu bilang, kamu tahu dalam diri sendiri bahwa hubungan ini harus diakhirin, tapi kamu memberikan alasan sendiri untuk hal ini. Contohnya gimana? Kamu bilang sama temen, saya harus memutuskan orang ini tapi sulit ya. Jadi kamu belum melakukan, kamu sudah batasin dirinya kamu dengan bilang kata-kata sulit ya. Jadi di sini kartu disarankan di sini adalah untuk kartu keberaniannya kamu untuk merubah situasi ini. Ya, karena kalau misalnya bukan dari dirinya kamu memberanikan diri untuk berubah, situasi itu sangat sulit sekali, memang sangat sulit sekali. Dan kemudian di sini ada kartu the ancestors. The ancestors itu mungkin memberitahu kamu untuk mungkin cari jalan lain, cari cara lain gitu loh untuk mencapai tujuannya kamu. Kalau dari kartu sini disarankan adalah kamu lebih fokus pada feelingnya kamu, pada perasaannya tersebut. Kalau kamu mau tujuannya untuk meditasi, berarti kamu harus fokuskan kepada perasaannya kamu, bukan kepada momen di saat kamu duduk diamnya itu, tetapi lebih fokus kepada feelingnya, karena mungkin waktu kamu terbatas ya. Tapi kalau yang di sini adalah cari cara lain, atau mungkin kamu bisa keluar rumah ya, mungkin jalan sejenak, duduk di cafe shop, duduk di cafe shop, kemudian kamu mungkin you just enjoy, kamu hanya observasi mobil-mobil yang lalu lalang atau orang-orang yang lewat. Itu juga salah satu bentuk meditasi, menenangkan dirinya kamu, berdiskusi dengan dirinya kamu sendiri. Berdiskusi dengan dirinya kamu sendiri juga merupakan salah satu cara kamu untuk mencapai tujuannya kamu ya, ketenangan jiwanya kamu, untuk melakukan perubahan dalam hidupnya kamu, dalam rutinitasnya kamu, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kelima. Terima kasih sudah menyimak, dan kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih
tadi file keempat, dan ini adalah file yang kelima. Kita lihat apa yang goal tujuannya kamu, yang kamu mau lakukan saat ini ya, untuk energi saat ini. Readingan ini adalah timeless, jadi pada saat kamu klik ke video ini sesuai membaca sesuai dengan energinya kamu. Oke, kita lihat. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file kelima ya, tujuannya kamu itu lebih mengarah kepada kesehatannya kamu ya, lebih for your health. Kamu kayaknya belakangan ini tertarik dengan sesuatu hal-hal yang ada hubungannya dengan medicine, dengan pengobatan, dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan mungkin olahraga, terus kemudian makanan-makanan yang sehat ya. Jadi tujuannya kamu energi saat ini untuk ke arah ke sana. Dan terlihat sekali kalau kamu browsing informasi-informasi dari internetnya itu mengarahnya kepada hal-hal seperti itu. Oke, nah di sini dikasih lihat ya bagaimana caranya kamu untuk bisa mencapai tujuannya kamu. Yang pertama adalah kamu harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaannya kamu yang dulu ya, rutinitas buruknya kamu yang kamu rasa mungkin gak baik untuk kesehatannya kamu, dan kemudian coba beralih dengan cara yang lebih baru lagi. Terus jangan terlalu paranoid dengan jangan terlalu parno maksudnya dengan apa yang tertulis di media-media ya. Terkadang apa yang tertulis di media-media itu tujuannya adalah komersial ya, tujuannya untuk mempromosikan produk-produknya mereka atau something like that ya. Tapi hasilnya belum tentu memang untuk dirinya kamu, kesehatannya kamu, karena sebenarnya untuk meraih kesehatannya kita sebenarnya itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari luar, bukan dari vitamin-vitamin, bukan dari obat-obat yang kamu konsumsi, tetapi semua itu dimulai, kesehatannya kamu itu semua dimulai dari jiwanya kamu, dari dalam dirinya kamu. Seperti orang waktu kecil kan kita pernah diajarkan di balik tubuh yang sehat tersimpan jiwa yang sehat ya, yang seperti itu, kata-kata seperti itu ya. Tapi itu memang benar adanya. Kalau misalnya jiwanya kamu, spiritualnya kamu memang sehat, memang perspektifnya, pola pikirnya kamu juga baik, sehat, optimis, itu juga akan mempengaruhi energinya kamu, cakranya kamu, terus kemudian mempengaruhi flow perubahan energi di dalam dirinya kamu, dan itu akan mempengaruhi kesehatannya kamu ya. Jadi caranya untuk mencapai tujuannya kamu adalah tinggalkan persepsinya lama-lamanya kamu itu, terus kemudian coba lebih fokusin sama dirinya kamu sendiri. Oke, nah di sini ada kartu saran dari Divine Spirit ya. Di sini ada kartunya adalah joy sama word-nya. Yang pertama adalah joy ya, kebahagiaannya kamu. Coba lebih menikmati dengan kehidupannya kamu. Kalau misalnya pekerjaannya kamu cukup memberikan kamu stres ya, coba cari sela-selanya bagaimana caranya kamu untuk lebih menikmati menikmati situasinya kamu gitu. Coba bagaimana caranya, kamu harus gali sendiri ya, tapi di sini disarankan untuk kamu lebih joy lagi, lebih happy lagi dengan situasinya kamu saat ini. Dan kemudian kamu harus meyakini bahwa segala sesuatu itu ada satu sirkulasinya. Jadi kalau misalnya musim dingin nggak mungkin selamanya musim dingin, kalau misalnya musim panas nggak selamanya musim panas, mungkin agak lebih panjang tetapi nggak selamanya. Segala sesuatu itu sirkulasi, itu terus berubah. Kalau misalnya kamu saat ini dalam situasi yang cukup bikin kamu stres, kamu coba cari selah mungkin 5 menit relax, 5 menit enjoy, santai dengan dirinya kamu. Mungkin pada saat makan siang kamu coba nikmatin makan lebih slow, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, makan lebih santai. Kemudian nikmati minumannya kamu, berterima kasih atas minuman yang diberikan, yang sudah disediakan Tuhan. Terus kemudian yakini bahwa segala sesuatu itu ada satu sirkulasi yang bisa berubah. Situasi ini nggak akan selamanya, situasi ini nggak akan terus-terusan seperti ini gitu loh. Dan belajar untuk lebih kesehatan, belajar dari lebih untuk fokus dari dalam diri kamu. Setelah itu baru lihat dari makanan-makanan yang kamu konsumsi. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih file kelima. Terima kasih sudah menyimak. Saya mau informasi kalau kawan-kawan misalnya berminat untuk chat secara personal dengan saya, boleh silakan add Instagram saya. Saya ada taruh keterangannya di description box below, boleh dicek, boleh dibaca-baca. Dan atau kawan-kawan yang berminat melakukan donasi di channel saya juga ada taruh keterangannya di bawah. Dan akhir kata, I'm sending you so much love. Namaste.